Tidak usah peduli dengan mereka karena kamu tidak butuh mereka. Kamu sudah punya aku dan itu sudah cukup. Tanpa sadar Aileen mengangguk pelan. Kedepannya jangan tunjukkan kelemahanmu di hadapan orang lain. Kamu harus selalu terlihat kuat dan berani. Dengan begitu tidak akan ada orang yang berani memandang remeh dirimu. Lawan dan jatuhkan mereka meskipun tanpa harus menyentuhnya. Aileen menangkap dengan baik setiap kata yang terucap dari mulut Alfian. Ya, Alfian benar. Mulai sekarang Aileen tidak perlu takut dengan siapapun. Ia bisa berlindung di bawah nama besar suaminya. Baik, Tuan. Bibir Aileen langsung mengatup rapat setelah mengucapkan dua patah kata itu. Bagaimana mulutnya selalu tidak sadar memanggil Alfian dengan sebutan Tuan. Seperti robot yang telah terprogram sendiri. Mungkin kamu bisa mulai merubah dari nama panggilan. Aku akan memberimu hukuman kalau sampai mendengarmu memanggilku Tuan lagi. Baik. Jawabnya cepat, meskipun masih bingung harus menyelipkan panggilan apa. Sekarang istirahatlah, kamu pasti lelah malam ini. Tanpa menunggu lagi, Aileen bangkit dengan membawa Boy bersamanya. Hari ini memang sangat melelahkan dan menguras tenaga. Namun, baru akan melangkah, Alfian tiba-tiba mencegah dengan menarik lengannya. Malam ini apa boleh Boy tidur bersamaku? Nanti aku akan membawanya padamu kalau dia menangis. Aileen mengangguk pelan. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Mungkin Alfian ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan putranya. Boleh. Ia segera memindahkan bayi kecil itu ke pangkuan sang papa. Tak lama setelah Aileen masuk ke kamar, Alfian pun memilih masuk ke kamar utama. Ia berbaring dengan memeluk baby Boy di sisinya. Kamu harus tumbuh menjadi anak yang kuat supaya nanti bisa melindungi mama di saat papa tidak ada, bisiknya pelan. Sekarang bantu papa dulu untuk meluluhkan mama. Bisa, kan? Jarum jam terus berputar. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika suara lenguhan baby Boy terdengar. Hal yang memaksa Alfian membuka mata. Kamu haus ya, sayang? Melawan kantuk, Alfian langsung bangkit. Menggendong bayi kecil itu dan membawanya ke kamar sebelah. Beberapa kali ia mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Membuatnya memilih membuka pintu secara perlahan dan mengintip ke dalam. Aileen tampak lelap dalam balutan selimut. Laki-laki itu mendekat, membangunkan sang istri dengan mengguncang bahu pelan. Aileen. Sepertinya Boy haus. Merasakan guncangan pada tubuhnya, Aileen mengerjapkan mata. Ia melirik ke arah jam di dinding. Boy memang selalu terbangun di jam seperti ini. Setelah membaringkan baby Boy di samping Aileen, Alfian segera keluar kamar. Ia tak langsung kembali ke kamarnya, melainkan memilih rebahan di sofa. Namun, tangisan Boy yang terus terdengar membuat Alfian langsung berjalan ke arah kamar lagi. Dilihatnya Aileen yang sedang menepuk pelan paha baby Boy, namun bayi itu terus saja menangis. Kenapa Boy menangis terus? Apa dia sakit? Tidak tahu. Dia tidak biasanya serewel ini, jawab Aileen. Kini tampak khawatir terhadap putranya. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan Boy. Menyusui, menggendong dan membaringkan di ayunan. Namun, semua usahanya sia-sia. Coba sini, biar aku yang tenangkan. Alfian mencoba menimang bayi kecil itu dan memeluknya. Awalnya sulit, namun beberapa saat kemudian tangisannya perlahan reda. Dia sudah tidur. Aku akan membaringkannya, bisik Alfian. Perlahan, ia mencoba menidurkan Boy di tempat tidur. Hal aneh kembali terjadi, baru mendarat di permukaan kasur saja bayi kecil itu langsung menjerit lagi. Hal yang sama terus terulang. Bayi kecil itu seolah memberikan isyarat pada Alfian dan Aileen jika ia tidak mau jauh dari papanya. Alhasil, malam itu mau tidak mau Aileen harus berbagi tempat tidur dengan Alfian,
karena saat berjauhan dengan papanya, baby boy malah kembali menangis lagi. Alfian berbaring sambil memeluk Boy, ada senyum tipis di sudut bibirnya. Tingkah Boy malam ini membuatnya gemas setengah mati. Ia seperti ingin menjadi mak comblang untuk kedua orang tuanya yang kaku. Bagus, Boy. Setiap malam saja seperti ini, gumam Alfian dalam hati. Sang mentari mulai menampakkan diri di ufuk timur, menyelimuti alam dengan sinarnya yang hangat. Aileen menggeliat kala merasakan beban berat menindih perut. Ingin bergerak, namun tidak bisa. Tubuhnya seperti terbelenggu oleh sesuatu dengan begitu erat. Wanita itu membuka mata secara perlahan. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah paras rupawan yang berada dalam jarak kurang dari 10 cm. Saking dekatnya Aileen dapat merasakan setiap hembusan napasnya yang hangat. Untuk sesaat Aileen terpaku memandangi wajah lelaki itu. Tak dapat dipungkiri Alfian memang memiliki fisik yang sempurna. Memandanginya seperti candu, tak ada kata bosan. Setiap lekukan di wajahnya terpahat sempurna, nyaris tanpa celah. Aileen bergerak sedikit untuk mengambil napas, membuat lelaki itu mengeratkan pelukan. Spontan kelopak mata Aileen yang sayu membulat seketika. Alfian sedang memeluknya seperti bantal guling. Alfian yang masih terpejam seketika terlonjak. Jeritan melengking itu seperti menusuk gendang telinga. Seolah mampu merobek selaput lembut di dalam sana. Ada apa? Kenapa kamu teriak? Alfian ikut panik, lalu melirik Boy yang masih tertidur di ujung tempat tidur. Aileen langsung melepas pelukan dan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Berusaha menyembunyikan wajah meronanya. Hatinya memaki diri sendiri, bisa-bisanya tidur dengan nyaman dalam pelukan Alfian. Tidak apa-apa. Saya hanya terkejut melihat Anda di sini, jawabnya sedikit gagap. Alfian mengusap wajah demi mengembalikan kesadaran. Aku tidur di sini karena semalam Boy rewel. Kamu kan tahu itu. Maaf, cicit Aileen. Saya tidak bermaksud membuat Anda terkejut. Alfian berdecak dengan ekspresi sedikit kesal. Ya sudah, tidak apa-apa. Untung jantung ini buatan Tuhan. Kalau bukan, pasti sudah meledak. Menyembunyikan rasa malu, Aileen segera turun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Alfian hanya menatap pintu yang baru saja tertutup. Sudut bibirnya melengkungkan senyum. Meskipun mendapat kejutan pagi yang kurang menyenangkan, setidaknya ada kemajuan dengan semalam tidur satu ranjang. Lelaki itu membungkukkan badan, membenamkan ciuman pada pipi gempil baby boy. Terima kasih, anak kesayangan papa. Lain kali kita coba lagi, iya. Alfian turun dari tempat tidur lalu keluar kamar. Beberapa menit berselang, Aileen membuka pintu secara perlahan. Matanya mengintai keadaan di luar. Sudah tidak terlihat Alfian di luar sana. Mungkin sudah keluar. Membuat Aileen bernapas lega. Kejadian tadi benar-benar membuatnya malu, meskipun dengan suami sahnya sendiri. Anda tidak suka menu sarapannya? Aileen memberanikan diri bertanya setelah menyadari Alfian hanya terdiam dengan menu sarapan nasi goreng yang terhidang di meja. Suka, kok. Alfian mengulas senyum. Tak ingin membuat wanita itu kecewa, karena sudah repot membuat sarapan. Kalau tidak suka saya bisa membuat yang lain. Tidak apa-apa. Yang ini saja. Cuma besok-besok jangan yang berminyak, ya. Aku tidak terlalu suka makanan berminyak. Baik. Sejenak Alfian melirik wanita itu. Ngomong-ngomong kenapa cara bicaramu masih kaku begitu? Aileen hanya tersenyum kecut. Sejujurnya belum tahu bagaimana harus bertutur atau bersikap di hadapan suaminya itu. Saya hanya belum terbiasa. Suara bel mengalihkan perhatian Aileen. Ia yang sedang rebahan di ruang televisi langsung bangkit untuk melihat siapa yang datang. Tidak biasanya ada tamu yang datang.
Terlebih, Alfian sudah berangkat ke kantor dan tidak jadi ambil cuti. Ada hal penting yang harus diurus di kantor. Begitu membuka pintu, Aileen seketika menunduk. Betapa tidak, sosok yang saat ini berdiri di ambang pintu adalah seseorang yang pernah menghinanya dengan brutal. Bahkan mengusirnya dari rumah sakit. Aileen larut dalam kebisuan. Lidahnya mendadak layu. Belum ada kata yang terucap dari bibirnya. Saking terkejut, ia bahkan belum mengizinkan sang mertua untuk masuk. Bagaimana kalau wanita ini datang untuk mengusirnya lagi? Pikir Aileen. Melihat reaksi menantunya, Mama Fanny dapat menebak bahwa wanita itu mungkin sedang takut. Ya, perbuatannya saat itu memang sudah kelewat batas dan ia menyadari itu. Maaf kalau kedatangan Mama ke sini mengganggu kamu, ucapnya ramah. Aileen tersentak. Lantas memberanikan diri mengangkat kepala. Senyum ramah yang mengembang sempurna di wajah Mama Fanny seakan mampu mengurangi ketegangan. Terlebih, wanita itu menyelipkan kata panggilan, Mama. Tidak apa-apa, Nyonya. Tapi Tuan Alfian sedang tidak di rumah. Mama tahu, ucapnya masih tersenyum. Tapi Mama datang ke sini untuk bicara dengan kamu. Meskipun diselimuti ragu, Aileen tetap menyambut sang mertua. Mempersilahkan untuk masuk. Mereka memilih berbicara di ruang keluarga. Mama Fanny melirik ayunan bayi yang ada di sana. Ia langsung menghampiri cucu pertama di keluarga Darmawan. Baru melihat wajah saja, ia sudah jatuh hati. Gen memang tidak bisa berbohong. Bayi kecil itu seperti pantulan Alfian dalam bentuk kecil. Ia benar-benar mirip papanya. Membuat Mama Fanny tidak tahan untuk menimang. Boleh Mama gendong? Aileen mengangguk, membuat wanita itu mengangkat tubuh mungil cucunya dari ayunan. Kemudian memilih duduk di kursi dan meletakkan Boy di pangkuannya. Mama Fanny merasakan haru dan sesal di saat bersamaan. Mengapa dulu ia begitu kejam mengusir cucunya sendiri? Mama mau minta maaf atas perbuatan Mama beberapa waktu lalu. Kamu pasti sakit hati dengan ucapan Mama. Cairan bening mulai memenuhi bola mata wanita itu. Aileen masih diam. Entah harus berkata apa. Terlebih, wanita di hadapannya itu sedang terisak-isak memeluk cucunya. Oh ya. Tolong jangan beritahu Alfian kalau Mama datang, ya. Alfian pasti akan sangat marah. Mama Fanny menyeka ujung matanya. Alfian belum mau memaafkan Mama atas kejadian waktu itu. Pelan, Aileen menganggukkan kepala. Berharap kebaikan wanita itu bukan sandiwara. Jujur saja, setelah kejadian di rumah sakit itu, Aileen sedikit parno. Takut anaknya dihina lagi. 1 bulan berlalu. Banyak sekali asumsi buruk yang memenuhi pikiran Aileen tentang pernikahan. Ia yang memiliki ribuan catatan kelam di masa lalu telah kehilangan rasa percaya terhadap sesama manusia. Ia bahkan pernah berpikir semua makhluk yang ada di dunia itu sama jahatnya. Namun, semua prasangka buruk itu telah terpatahkan. Nyatanya menikah dengan Alfian Setio Darmawan membawa banyak perubahan positif dalam dirinya, terutama dalam pembentukan karakter. Demi menjadikan Aileen layak berada di tengah keluarga Darmawan, Alfian mendaftarkannya ke sekolah kepribadian. Di tempat itu Aileen belajar banyak hal. Meninggalkan Aileen yang lama dan membentuk Aileen yang baru. Bak kisah itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa cantik. Selain itu, trauma masa lalu yang dialami Aileen membuat Alfian memutuskan untuk pindah dari apartemen. Sebuah rumah mewah dengan fasilitas lengkap dipersembahkan Alfian untuk sang istri di hari ulang tahunnya beberapa waktu lalu. Rumah itulah yang sekarang mereka huni. Alfian menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya mengarah pada pemandangan kota yang tersaji dari ruang kerjanya. Akhir-akhir ini pikirannya dipenuhi oleh Aileen. Wanita yang sudah 1 bulan menjadi istrinya. Namun,
Kemajuan hubungan keduanya terasa sangat lamban. Bahkan sekarang masih tidur di kamar yang berbeda. Semakin kesini malah semakin kesana, gerutunya lemas. Sambil memandangi foto sang istri yang bertengger di meja kerja. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Bara datang menemui tuannya. "Anda memanggil saya, Tuan?" Alfian menghujamkan tatapan tajam ke arah Bara, anak buah kurang ajar yang sudah membuatnya menunggu selama berjam-jam. "Dasar parasit," umpat Alfian. "Cepat duduk. Aku sedang butuh bantuanmu." Bara tak banyak bicara. Ia langsung memposisikan diri duduk tepat di hadapan tuannya. "Saya selalu siap. Ngomong-ngomong, Anda bantuan apa, Tuan?" Alfian terdiam sejenak. Seperti sedang memilih kata yang tepat agar tak sampai melukai harga dirinya. Sekedar informasi, Alfian ada sosok bos yang selalu ingin terlihat sempurna dan menakutkan bagi bawahannya. "Aku mau menanyakan sesuatu yang agak pribadi dan rahasia." "Agak pribadi dan rahasia? Apa itu, Tuan?" tanya Bara. Lagi, Alfian menatap lelaki itu. Dalam pandangannya Bara tidak begitu tampan. Namun, mengapa wanita-wanita selalu menempel padanya? Alfian masih ingat suatu beberapa kali mendapati Bara sedang menghabiskan waktu dengan wanita yang berbeda-beda. "Kamu kan pakar wanita. Aku mau tanya bagaimana cara kamu menaklukkan mereka." Pertanyaan aneh itu, tentu saja membuat Bara terkejut. Biasanya Alfian baru menghubungi dirinya saat ada tugas penting. Mencari orang atau bahkan melenyapkan orang. Namun, sekarang malah menanyakan hal sepele. Ajaib sekali. Menaklukkan wanita. Memangnya kenapa, Tuan? Anda butuh wanita malam ini? Bunga beserta pot antik yang menghiasi sudut ruangan pasti sudah melayang ke kepala Bara jika Alfian tak mengingat sedang butuh bantuan lelaki itu. Langsung jawab saja, apa susahnya? "Ah, baik-baik." Bara gelagapan. Lantas menghirup napas panjang. "Sebenarnya mudah saja, Tuan. Ucapkan saja kalimat manis." Biasanya wanita itu senang dengan kalimat manis. Alfian mencatat tips pertama dalam pikirannya. Entah kalimat manis seperti apa. Nanti akan ia pikirkan sendiri. Selain itu apalagi? Memberi hadiah kecil sebagai bentuk perhatian. Bunga misalnya. Cih. Hanya bunga. Rendahan sekali. Alfian bahkan memberi Aileen rumah, mobil mewah dan kartu belanja tanpa batas. Untuk kali ini Alfian merasa jauh lebih hebat dibanding Bara. "Apa kamu pernah berkencan dengan wanita yang agak kaku?" "Tentu saja pernah. Wanita yang kaku lebih menantang." Bara terlihat mulai antusias. Ia menceritakan banyak hal tentang wanita yang pernah dikencaninya. "Jadi bagaimana caramu meluluhkannya?" "Agak susah sebenarnya. Tapi kalau menemukan wanita seperti itu, Anda bisa membangunkan perasaannya dengan kencan, makan malam bersama, nonton, dan sentuhan." Ada kerutan tipis pada kedua alis Alfian. Di antara semua tips itu, hanya ada satu yang masuk ke akalnya. Sentuhan. Ah, sepertinya. Kali ini petunjuk Bara masuk akal. Memberi jalan keluar layaknya Google Maps saat tidak tahu arah yang dituju. "Sentuh di mana? Terserah Anda saja. Mau mulai dari atas, tengah atau bawah juga boleh." "Atas, bawah, tengah. Yang mana itu?"